Yang gue khawatirin nanti pemerintah, "Ayo kumpulin tunanetra," kita dibuang ke laut ya, ngapain nih orang buta ngeribetin pemerintahan doang ya nggak berguna, ceburin ke laut kita, buset jadi ikan hiu Bro, dari masuklah ponakan gua ke terminal, set ya kan. Nah, nyampe di ujung terminal yang mau ke arah Jenderal Urip, dipanggil, sama Polantas. Iya, terus? "Woi woi," gitu kan. Tapi ponakan gua nggak denger. Lah gua lagi naik motor, tahu-tahu gua tarik dengan, "Woi, berhenti lu!" Ketemu lagi nih Om Sel, kita ngobrol dan ngopi di sinilah. Oke siap, yang penting suasananya masih dingin-dingin empuk begini kan enak juga. Lo mau denger cerita yang kayak gimana lagi lo dari gua lo? Nah, itu dia tuh kemarin lo pengen banget katanya pengen ceritain tentang cerita tunanetra. Kayaknya gua Ya kita udah beberapa kali cerita, ini mungkin lanjutan kali ya, yang banyak lo banyak mau menggali kali dari pengalaman-pengalaman hidup gue yang berbeda alam sama lo ya kan. ya biar gue bisa lebih bersyukur mungkin ya. Nah itu bagus kalau begitu, yang penting gua punya cerita, lo jadi lebih bersyukur, gua dapat pahala kalau lo udah bersyukur, walaupun dosa gua buat lo nggak apa-apa, ya enggak? Mhm. Nah, gue mau nanya nih Om Sel nih tentang tunanetra. Tunanetra itu tuh kalau kayak berjalan kan nggak semua tunanetra itu punya penuntun lah ya, Oh iya, penuntun ya, banyak yang mandiri, banyak yang mandiri. banyak. Banyak kendala nggak sih kalau di public area seperti itu tuh? Oh banyak banyak banyak. Ya walaupun apa ya namanya, ya sedikit ya, gua katakan sedikit, pemerintah udah ada sih perhatiannya untuk tunanetra berjalan. Kadang di tempat-tempat yang apa ya namanya, tempat-tempat umum yang memang, apa, lebih lebih umum, itu udah dibuat jalan itu, untuk tunanetra khusus, jalurnya Berarti itu udah khusus. berarti udah diberikan fasilitasnya lah ya? Iya gua lupa namanya apa tuh ya, maklum ya gua sekolahnya di bawah pohon pisang soalnya. Ya mungkin buat para netizen yang tahu itu namanya jalan itu apaan coba, ini aja gitu, dikasih tahu mungkin gitu ya. Nah yang jelas, jalanan untuk tunanetra yang beruduk-beruduk begitu ya kan. Nah itu udah bisa cukup membantu. Tapi ya gua temuin hanya di jalan-jalan, tertentu aja kayak di bandara, di terminal, gitu. Nah kalau di trotoar-trotoar di tempat wisata atau keramaian itulah masih banyak yang menyalahgunakan Bro. Gimana tuh menyalahgunakannya Om Sel? Ya banyak yang seperti ibaratnya ya mohon maaf ya, pedagang kaki lima tuh kadang udah tahu itu jalanan orang buta dibuat gelar dagangan ya kan. Yang seperti yang pernah gue sampaikan ya jangan salahkan kalau tunanetra menginjak. Ya terus untuk, mungkin, pemerintah Indonesia ya, itu harus bisa lebih memperhatikan lagi kaum minoritas, ya kan. Difabel minoritas kan? Iya betul betul. Nah, difabel itu menurut gua minoritas Iya gitu kan, iyalah betul. sedikit. Tapi ya yang sedikit ini tolonglah diperhatikan, fasilitas-fasilitas untuk difabel ini, netra dan difabel yang lainnya lebih diperhatikan lagi lah. Nggak hanya tunanetra aja lah ya. Ya iyalah, karena kan difabelitas itu banyak gitu kan, bukan cuman orang buta, orang ya yang mempunyai kekurangan dalam fisik kan namanya difabel kan. Nah itu kan mereka diperhatiin apa yang mereka butuhkan, ya nggak? Gitu. Berarti lo ada cerita juga nih tentang di tempat umum public area kayak gitu ada kendala, udah diberikan fasilitas tapi ada kendala gitu, ada ceritanya itu tuh? Ya kendalanya yang seperti tadi, ya udah kasih fasilitas tapi ditempatin sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka menggelar dagangan di jalanan tunanetra gitu kan. Sebenarnya ya itu udah alhamdulillah sih. Terima kasih banyak buat pemerintah yang sudah membantu memperlancar, apa namanya, bukan ya memperlancar tunanetra untuk berjalan menuju ke, gerbang stasiun, ke gerbang, apa namanya, bandara, itu udah ada bantuan-bantuan jalan yang harus kita ikutin gitu kan. Itu udah alhamdulillah, tapi masih banyak kayaknya kekurangan-kekurangan untuk fasilitas difabel ini, gitu, yang harus lebih diperhatikan lagi, itu masih banyak. Karena fungsi-fungsinya itu banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum. Iya tuh ya gitu. Karena Ya kan biar bagaimana, ya gimana caralah biar, difabelitas netra. Kenapa gue bilang netra, karena gue tunanetra ya. Gue pengen sih difasilitasin sama pemerintah itu secara maksimal. Biar tunanetra ini tidak ada yang menuntun tapi dia mau ke toilet tahu, ya kan? punya mandirian lah ya.
tidak dibilang punya ruangan tapi nggak bisa mandiri Sebenarnya sebenarnya. sih bisa ya, paling enggak tidak terlalu merepotkan orang-orangnya ya enggak? Tidak terlalu merepotkan. Jadi di stasiun dia turun dari kereta, "Mana ya toilet ya?" Kan bisa nanya sih memang, "Pak, toilet mana ya?" "Oh, ke arah sana." Nah tinggal ngikutin, ada jalan yang kita ikutin. Memang di stasiun udah ada sih ke arah toilet ada, ke arah musola ada, sudah. Tapi mungkin masih belum maksimal, Bro. Kadang ada beberapa tempat yang gua temuin tuh belum ada fasilitas itu, kayak gitu. Oh, seperti Mhm. itu. Jadi banyak juga ya, ada yang sudah ada yang belum. Bahkan Belum. ada yang sudah ada tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk kayak semacam yang tadi lo bilang itu ya, ngirim trotoar yang terutama. Ya, ya mungkin apa ya, dari pemerintah itu perlu edukasi ke bawah sih kayaknya. Apa sih yang dibutuhkan sama, difabel netra gitu kan? Padahal sih nggak sebenarnya tunanetra tuh nggak banyak, masa sih nggak bisa sih yang memberikan fasilitas itu ya? Ya RAPBN pemerintah banyak ya, dari pajak ini, pajak itu, gitu kan. Ya kalau gue sih nggak punya pajak ya, masa tongkatku mau dipajakin kan nggak mungkin kan. Ya kan lo bayar pajak juga, gitu. Iya, bayar pajak gua ada lah, gua tanah, gua disuruh bayar, ya kan PBB kan, pajak bumi dan bangunan. Berarti kan ada hak tunanetra. Ada juga, ada yang namanya gua orang Indonesia, KTP gua orang Indonesia, gitu. Ada hak gua. Ya makanya, ya untuk pemerintah nggak usah merasa berat lah fasilitasi di ini, karena ya kita juga membayar pajak, ya kan. Ya difasilitasi nggak terlalu berat kok. Berapa sih jumlah tunanetra? Kalau digabung gitu, dikumpulin gitu kan tunanetra ada berapa sih? Tapi jangan dibuang ke laut, difasilitasin. Yang gua khawatirin nanti pemerintah, "Ayo kumpulin tunanetra," kita dibuang ke laut ya, ngapain nih orang buta ngeribetin pemerintahan doang ya nggak berguna, ceburin ke laut kita, buset jadi ikan hiu, Bro. Iya bener sih kalau dibilang ya, kalau dibilang katanya, tunanetra nggak bayar pajak, ya bayar pajak kok. Orang dia beli apa-apa juga itu udah pajak, udah Iya, berpajak semuanya. makanya jangan Fasilitas buat tunanetra masih minim banget, minim banget. ibaratnya aduh gua arahnya ke sana nih ya, gitu ya. Ya kalau lu punya cerita, nah ini bagian dari cerita tunanetra juga loh. Siapa tahu ada para pejabat yang terhormat gitu mendengar dari Ya mungkin dari pemerintahan ya, kaum anggota DPR, MPR yang berposisi di komisi apalah yang menangani tentang difabilitas atau ya umumnya departemen sosial ya, dulu yang gua tahu ada departemen sosial ya kan. iya iya. Nah departemen sosial ini tolonglah benar-benar diperhatikan, kaum difabel ini bukan cuma di sekolah, di pendidikan, di apa namanya, di atas saja, coba turunlah ke bawah. Apa yang dibutuhkan tunanetra diedukasi. Nah, setelah diedukasi tolonglah, tapi yang turun ke bawah yang benar-benar orang yang terpercaya ya. Karena banyak juga, ya mohon maaf, orang yang mencari keuntungan dari para kaum difabel ini banyak, Bro. Oh banyak juga, ada Banyak, juga. Bro. Oh nyari Gitu. simpatik gitu ya, nyari ya kalau dalam maaf ya dalam tanda kutip nyari suara. Ibaratnya gini, orang yang, berpotensi, dia punya otak yang cerdas, dia bikin proposal ke sebuah perusahaan atau instansi tertentu ya, Bro, ya. Iya iya. Nah, dia ajukan nih untuk mensejahterakan, eee difabel gitu. Itu turun itu sumbangan, turun. Cuma kan, kadang-kadang mereka cuman ada ya beberapa yang fiktif, nggak disumbangin ke kita. Maka buat pribadi, nah itu yang harus hati-hati. Makanya kalau bisa turunlah dari departemen sosial, bener-bener meneliti apa yang dibutuhkan sama difabel ini, Bro. Sama ini juga ya buat mengarahkan profesi ya, keahliannya difabel ini biar nggak kesannya kayak ya maaf ya bahasanya ada yang ngemis, ada yang ngamen. Ya. Itu harusnya diperhatikan. Kenapa sih, teman-teman gua dari sekian banyak ada yang dagang kerupuk, ada yang mengamen, ya kan? Tuh, ya kalau dagang kerupuk mengamen masih mending lah ya, tapi kalau yang menandakan tangan, "Kasihan Pak, belum makan," ya, itu kan, iya enggak? Ya, Akhirnya bukan bukan orang kasihan malah terhina dia kan, ya kan? betul betul betul. Ya, gue sering berpapasan kasihan, "Gua orang buta juga ngapain minta sama gua?" Ya enggak? Gua aja orang buta nggak minta.
Tapi gue denger diceritain sama anak lu tuh ada cerita lucu juga tuh. Lu lagi pulang sholat, lu lagi duduk nunggu gitu, ada yang lempar duit. Itu gini Bro, itu plus minus dari hati orang. Nah, Ada yang ngasih duit, ya padahal dia ngelihat gua berpakaian tapi enggak, rapi dan maksudnya gue tuh, heeh, kenapa mentang-mentang turun itu langsung dilempar duit, beng, itu loh, mau pengemis kan itu. kembali ke manusia yang memang, eee, apa ya namanya, Udah image-nya begitu seperti itu gitu. bukan, bersosialisasinya mungkin kurang. Kenapa? Dia awam terhadap tunanetra, dia anggap orang buta semuanya pengemis. Wah kalau gua dikasih duit 1 juta sih gua alhamdulillah ya, wah gitu, 2.000. Masa gua ya mohon maaf orang nyumbang sih berapa aja, tapi kan gua tidak minta sumbangan. Gua lagi ngisi apa, BBM di SPBU, tahu-tahu ada yang nyelipin duit, ya kan. Gua pikir gede, 2.000, buset dah. Ya kalau 2.000 kali 1.000 masih mending, 2.000 atuh. Enggak, Buat beli es teh aja kagak dapet Bro ya. betul. Nah di situ gue merasa, gua sampe bertanya sama anak gua dekil ya? Enggak, rapi kan rapi, kok dikasih duit 2.000 ya? Itu kan. Kembali, manusia itu memberi gua karena apa? Menganggap gua pengemis mungkin, bisa. Gue sih lebih menganggap dia menganggap gua pengemis. Kalau dia nggak menganggap gua pengemis, wah kasihan tuh tunanetra, gua dibagi gede 1 juta, 2 juta lumayan kan. Gua belum bayar angsuran motor buat bayar angsuran motor, ya enggak? Kayak Ya gitu. kayak gitu ya, ibaratnya harus lebih dipedulikan untuk difungsikan biar tahulah ininya keahlian-keahlian yang bisa dilakukan oleh tunanetra. Ya, mungkin gitu dari pihak pemerintah nih harus ada, apa namanya ya, iya, apa sih namanya sensus apa tuh? Apa survei lah ya, Survei. survei ke bawah, coba nih dicek difabel netra apa yang dibutuhkan, kenapa kok sekarang banyak, ada cerita loh. Nah, ada cerita itu salah satu sambungan cerita, oke ya? Iya Nah, betul. temen gua pernah loh, lagi ngamen di bis, turun ke bawah ditangkap sama Pol PP. Nah, Iya, ditangkap, "Pak, saya mau dibawa ke mana, Pak?" Dipegang katanya tangannya begini, ya kan. "Saya mau dibawa ke mana, Pak?" "Ayo ikut saya." "Mau ngapain? Kamu ditangkap." "Lah emang saya maling ayam, Pak." Gitu kan. "Kamu kerja ngapain?" "Saya ngamen." Dibawa, ditangkap. Harusnya tunanetranya jangan ditangkep, ya kan, nggak usah dipenjarakan, ya kan. Ya kayak maling ayam mereka, harusnya mereka nih diedukasi, ditanya kebutuhannya, keperluannya apa, kurangnya bagaimana, ya nggak, Bro? betul sih. Nah, Kadang-kadang ya itu jadi suatu keminderan tunanetra akhirnya nggak mau ibaratnya nggak mau berusaha, "Ah, gue dipandang kayak begini terus lah." Anggaplah dia nggak pengemis kayak lu nggak ngemis, lu tahu-tahu dilempar duit sama orang, bukan nyalain orang yang lempar juga. itu makanya. Jadi kan, ya kasihan lah sama teman-teman gua kan, kaum tunanetra sampai ngalami seperti itu loh, dikasih makan nggak layak di dalam penjara itu. Iya kan? Sebenarnya sih bukan penjara ya, sebenarnya bukan penjara, penampungan. Penampungan itu. Tapi kan orang buta ditampung bareng sama orang gila kan geblek. Iya juga. Kalau orang buta itu dicekek sama orang gila bagaimana? Iya kan? Siapa yang tanggung jawab ya? Nah, siapa yang tanggung jawab kalau begitu, Bro? Anak istrinya siapa yang ngasih makan? Nah, apa pemerintah mau peduli anak istrinya, suaminya nih mati dicekek, ya kan? Sama orang gila di dalam Cipayung sono. Nah itu dia. Nah, itu harusnya Itu dipikir sejauh PR itu. juga tuh buat pemerintah tuh. Ya, ya tolonglah pemerintah ya ibaratnya. Bukan saya meminta belas kasihan sama pemerintah, tapi saya minta diperhatikan. Saya kan rakyat Indonesia. Ini dari kisah-kisah cerita nyata aja. Ini kisah cerita nyata. Boleh saya hadirkan teman-teman saya yang pernah mengalami ditampung bareng di Cipayung sana bareng sama orang gila. Ya kan? Mmm, Aduh. Nih, para netizen ya harus tahu bahwa tunanetra ini banyak membutuhkan ekonomi untuk kehidupannya. Kurang. Ekonominya kurang. mmm, Karena dia mijit nggak laku, dia ngamen ditangkep. Kalau katanya matanya dia ngelihat, dia udah jadi maling ayam atau jadi copet dompet, ya nggak? Hah? Karena dia nggak ngelihat, dia nggak bisa nyopet, mau nggak mau dia terpuruk di rumah akhirnya. Mau ngamen takut ditangkep, ya kan? Bener nggak, Bro? betul. Nah, kasihan kan tunanetra kan? Iya harus lebih dipedulikan lagi mungkin. Waduh. Ya dari cerita-cerita lo ini mungkin ya ada tergerak lah ya, ya mendengarkan kalau kalau bahasa sekarang kan no viral, no peduli.
Kasihan tunanetra, kasihan. Gitu. Ya kalau gua mungkin ya gua pinter lah mengolah kehidupan gua ya, untuk gua menjadi cukup gitu kan, gitu. Intinya di sini kan lu pengen ngasih tahu ya, ibaratnya lu kan Gua berair mata nih. lu kayak gini kan ibaratnya, nah lu kan buka praktek, ada terapi-terapi ini ya. Nah ini lu dari lu pengen belajar sendiri atau apa ini nih? Ya kalau terapi sih karena faktor ya, faktor keadaan gua. Ibaratnya gua harus apa yang bisa dilakukan sama seorang tunanetra, ya akhirnya gua terapi lah, gitu kan. Gua nggak bisa ibaratnya melakukan pekerjaan yang lain, ya akhirnya gua dalemin di sini. Nah enggak, maksudnya Mmm. lu udah bisa punya inisiatif gitu dapat dari diri lu sendiri Faktor nah keadaan, Bro. Kalau gua bukan orang buta, gua jadi anggota MPR, ya kan. Kan kalau gua jadi orang buta ya mau nggak mau gua jadi tukang pijit, ya nggak? nah iya. Nah, gitu. Kan nggak semuanya orang buta punya punya kesadaran untuk menggali keterampilan dari sini ya. Ya karena keterbatasan pergaulan mereka, Bro, ya kan. Ya tunanetra kan bersosialisasinya kurang, Bro, ya kan. Iya iya. Bersosialisasinya kurang, jangan kata sama masyarakat di luar RT, satu RT aja kadang-kadang diundang rapat nggak dateng, iya kan. Ya gue sendiri seperti itulah. Oke gitu ya. Nah, Ya udah kalau ya nanti kita lanjut lagi cerita obrolan kita lah, ya kan. semakin seru nih dari cerita-cerita kisah-kisah tunanetra. Ya, definisinya untuk para netizen ya, untuk lebih menghargailah kita kaum difabel, tolong dihargain. Saya nggak minta belas kasihan loh, cuman saya minta diperhatikan. Tapi nggak minta perhatian sama netizen nih, saya minta perhatian sama pemerintah, ya kan. Netizen mau perhatian sama saya boleh, ya kan. Nanti, kontak saya aja, saya kasih nomor rekening. Ya, Oke, kita nyambung lagi nanti. oke. Balik lagi nih kita sama Marcel, kita Siap, ngobrol wo. lagi nih. Bakar rokok dulu ah. Ya udah sambil nanya gue dengerin dah, Gue kuping gue nggak budek. pengen nanya-nanya banyak sebenarnya sih, pengen gue tanya-tanya tentang kisah-kisah tunanetra. Ibaratnya kegelapan dari gua nggak kebayang ya, ibaratnya hidup dengan kegelapan seperti itu. Beuh. Makanya gua pas diajak lu, gue pengen bercerita nih, wah Wah, tertarik ya langsung. tertarik. Makanya gue bilang, kisah duka dari tunanetra itu gimana sih aja sih, Om Sel? Ya, kisah suka dan duka, kan seorang manusia yang dalam hidupnya kegelapan. Iya, ya enggak? Nah, suka yang mana, duka yang mana lo mau tanyain, ya kan? Kalau gua mampu gua jawab, iya kan? Gue Lu ceritain. ngerasa ada nggak sih, setelah lu punya kebutaan ini, ada nggak sih, wih gara-gara gua aduh maaf gua ngomong buta lagi nih, Iya, enak nih gua nih. iya sih, lu biasa kasar sih. Iya, yang boleh ngomong buta tuh gua aja, lu harus tunanetra, difabel netra. Ya kan yang boleh ngomong buta gua, karena siapa yang mau marah sama gua juga orang buta. Lu jangan lu. Lu orang lihat soalnya, jangan, oke? Oke. Nah, tunanetra itu kan ibaratnya ada lu kayak ngerasa, "Wih, untung gua tunanetra. Coba kalau gua ngelihat, gua nggak bisa nih begini." Nah, itu ada nggak sih cerita-cerita begitu? Kayak gitu. Ada lah. Kayak lu kan kalau kekurangannya udah pasti kan, nah, kalau kayak lu kan, wih, lu sampai batin gini, untung gua tunanetra." Nah, itu apa itu tuh lu Banyak loh, banyak. Di mana nih, gua mau mulai dari mana ya? Karena, merasa untung menjadi tunanetra itu banyak sih yang gua alamin. ada untungnya? Dari apa namanya, di lalu lintas, apakah apa namanya, dari, kebutuhan ekonomi gua gitu loh. Banyak yang menguntungkan tunanetra tuh banyak, gitu. Lu mau nanya yang mana? Gua kasih pilihan nih, masalah ekonomi apa masalah lalu lintas nih? Lalu lintas boleh tuh. Wah, sekarang Kayak susah itu lalu lintas tuh. lalu lintas ya? Nah, di lalu lintas gini, gua pernah nih, gua diboncengin sama ponakan gua naik motor kan. Iya kan? Nih, iya kan? Iya gua, nggak menjaga gua diboncengin sama ponakan gua, gua, apa namanya, salah jalan gitu loh. Mmm. Emang gua yang nyuruh, gitu. Gua sebut namanya nggak apa-apa kan, gua waktu itu dari Jatinegara. Gua mau pulang
ke Cakung, ke Penggilingan Cakung sana ya. Iya. Nah, pas begitu nyampe Kampung Melayu, dia ponakan gue orang geblek juga nggak tahu jalan, walaupun dia orang Jakarta tapi nggak tahu jalan. Yang tahu gua, karena gua kan walaupun gua orang buta, gua teradahan, sering ke sono kemari, gitu. "Lewat mana nih, Mang? Masuk aja ke sini nih, terminal Kampung Melayu," gua bilang gitu kan. Nah, karena gua kan dari arah Otista kan. Tuh, lah lu jangan bingung kalau gua ngomong gua dari mana, gua udah tahu, ya kan. Walaupun gua, tunanetra gua tahu. Masuklah ponakan gua ke terminal, set, ya kan. Nah, nyampe di ujung terminal yang mau ke arah Jenderal Urip, dipanggil, sama Polantas. Iya, terus? "Woi woi," gitu-gitu kan. Tapi ponakan gua nggak denger. Lah gua lagi naik motor, tahu-tahu gua tarik dengan, "Woi, berhenti lu!" Wah, lah, kenapa?" "Siapa nih?" Gua tanya, "Siapa Dol?" "Oh, itu Mang, Polantas." Buset deh, "Kenapa Pak? Bapak ngapain lewat sini?" Lah, saya kan mau ke Jatinegara Pak, muter dari arah sono no Pak, dari Pasar Rawabening. Saya lewat sini Pak nih, saya lewat Otista. Terus saya bilang, ponakan saya nanya, "Mau lewat mana?" Saya bilang, "Lewat dalam terminal Pak." "Emang nggak tahu terminal nggak boleh lewat motor?" Lah mana saya tahu Pak, taunya saya motor bisa lewat, mobil aja bisa lewat, masa motor nggak bisa kan? Nah, saya mau masuk ke pintu sini, gitu kan. Nah terus, aduh, tahu nggak, gua ampe kencing di celana Bro. Saking takutnya. Gua takutnya kenapa? STNK ketinggalan di bawah bantal, Nah, SIM kagak punya. lu Aduh, ya Polantas nggak salah ya kan, yang iya, salah gua. terus? Tapi masalah gua nggak tahu jalanannya, gua nggak salah juga, gua orang buta, ya kan. Gua taunya terminal bisa dilewatin, ya nggak? Ya udah, "Mana STNK?" "Aduh Pak, STNK ketinggalan di bawah bantal." "Aduh, SIM?" "SIM belum ada Pak, ponakan saya baru kelas 3 SMP." "Waduh," katanya, "gimana dong Pak?" Gua bilang gitu kan, itu pengalaman tuh. Terus? Ya karena dia terenyuh mungkin lihat gua orang buta kan. Iya. "Emang tadi mau ke mana?" katanya. "Siapa yang nyuruh lewat sini?" "Saya nyuruh Pak," bilang gitu, "bukan ponakan saya nyuruh lewat sini. Saya buru-buru mau mijit Pak," bilang gitu. "Oh gitu, Mas saya tunanetra?" Tukang pijit?" "Iya saya tukang pijit, saya kan orang buta Pak." "Oh gitu." "Aduh," katanya, "ya udah deh sana jalan." Akhirnya di situ, untung gua orang buta kan. Nah, Ada untungnya. kalau enggak motor gua diambil, sama Polantas ditahan, bukan diambil ya. Walaupun salah ya tapi dimengerti kali. Dimengerti, karena aduh masa gua mau nangkep orang buta kan mungkin kata Polantas gitu kan. Nah ya itu di situ, untung kan orang buta. Tuh, kayak gitu. Ada untungnya orang buta Bro. Banyak juga cerita-cerita seperti itu ya. Banyak. Bo Waduh, Boleh juga tuh Mang kayak gini nih, boleh juga nih kita, ya boleh tuh ajak temen lo untuk ngobrol bareng gini. Siapa tahu banyak juga dari kisah-kisah tunanetra yang lain tuh banyak juga ya kisah-kisah. banyak. Ya nantilah kita ada kesempatan waktu, kita undang teman kita untuk berbagi cerita. Jadi nggak cuman gua doang gitu loh. Kita jadikan satu pembuktian bahwa, "Lu pernah ditangkap ya sama Pol PP waktu ngamen." Wah nanti dia kan cerita kan, iya kan? Nah, gitu. Ada juga mungkin nanti ya tunanetra, gue inget lo kayak punya temen tuh tunanetra yang ahli IT ya. Wah, ada, tapi gua nggak bisa datengin tuh, nggak tahu dia di mana, gua nggak nyambung. Karena pernah gua belajar bareng. Ceritanya ada ya? Ceritanya ada. Tunanetra jago IT ada teman gua gitu. Wih berarti gue mah mandang sebelah mata juga ya di balik eta itu ya. Itu Bro, bukan lu doang. Banyak orang di luar sana yang awam terhadap kemampuan tunanetra atau awam dengan tunanetra, banyak. Itu, ya kan? Wah, Ya. makin seru nih kalau kita Wah, masih makin terus. seru. Oke, kita ketemu lagi ya? Ya, Iya, kita cerita yang lain lagi. mungkin kita panggil Teman-teman kita, ya, ya mudah-mudahan. temen yang bisa mau cerita. Bisa nanti. Ya sebelum ada teman-teman cerita, gue masih punya banyak cerita kok. Kalau lo mau tahu, gitu ya. Oke, Oke. oke.